Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Abu Janda soal kejadian yang menimpa saudara-saudari kita yang ada di Cilegon. Ya, dan itu ya ternyata Pak Abu Janda ini sudah mengumpulkan jejak digital soal penolakan gereja, pelarangan beribadah, pengacauan saat ibadah Natal. Banyak hal yang kata Pak Abu Janda dia sudah simpan semua jejak digital itu. Dan teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama saya langsung mengajak kita terlebih dahulu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Abu Janda berikut ini. Tolak ormas ala-ala gurun di kota Cilegon. Menolak dan melarang pembangunan gereja. Gereja ditolak, ibadah Kristen ditolak. Anehnya di mana? Sudah biasa, sudah jadi jadwal rutin tiap tahun di negeri ini. Ini Maret 2022 kebaktian dilarang di kota Bandung. Ini Desember 2021 ibadah Natal dibubarin di Lampung. Matiin dulu. Ini September 2020 umat Kristen ibadah dipasangin lagu keras-keras sama warga. Nih, speaker nih. Saya bisa tunjukin jejak digital umat minoritas dilarang ibadah itu sudah tradisi setiap tahun. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Jadi yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di negeri ini, itu pasti otaknya yang bermasalah. Gilanya lagi, masih ada yang kampanye melawan Islamofobia dan percaya di Indonesia ada Islamofobia. Biadab sekali mereka memutarbalikan fakta, padahal yang jelas-jelas ada di Indonesia itu Kristenofobia. Fakta. Di Indonesia tidak ada Islamofobia, yang ada Kristenfobia. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Pak Abu Janda ya. Dan saya berterima kasih banyak kepada Pak Abu Janda karena saya melihat juga konten-konten dan juga video daripada Pak Abu Janda ini, teman-teman sekalian, banyak yang mengedukasi dan juga membela hak-hak daripada minoritas. Bukan karena dia setuju ya, ataupun ya dia adalah seorang Kristen, bukan ya, dia beragama Islam, tetapi dia tidak setuju terhadap otak-otak kandrun ya. Dan juga ya dia selalu dikatakan bahwa faham-faham dari pada gurun dari sana gitu ya, yang pikirannya itu masih primitif dan kembali kepada zaman dahulu, teman-teman sekalian ya. Jadi mereka tidak mau adanya perkembangan, mereka tidak bisa untuk melihat agama lain itu berdampingan dengan mereka ya, karena mereka berpikir bahwa mereka sudah berada di dalam agama yang paling benar, suci dan tidak ada dosa sama sekali, sehingga mereka itu ya yakin pasti akan masuk surga ya. Jadi ketika ada Kristen, ketika ada gereja ya pastinya mereka akan terganggu lah, iman mereka terganggu gitu ya. Nah, kalau kita melihat dan kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama ya, orang semacam itu adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Itulah orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebenarnya. Itu orang-orang yang lemah imannya ya. Kenapa sih harus terganggu dengan adanya gereja? Ya, iman itu kan tidak berpatokan dengan itu. Kalau memang kita sudah benar-benar paham tentang ajaran kita, ajaran agama kita, kita merasa diri bahwa agama kita yang paling benar, mari ya kita tetap pegang itu. Kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita. Ustadz di sana, para ulama di sana di kota Cilegon ini ya, mereka teman-teman sekalian ya bersuara ini ya, memberikan sebuah petisi ditandatangani oleh wali kota dengan secara terpaksa ya, karena kita lihat beredar juga berita itu dipaksa, teman-teman sekalian, kalau tidak dia diturunkan dari jabatannya. Tetapi jika dia dukung, maka dia akan diberikan kesempatan menjabat 2 periode ya, menjadi wali kota di kota Cilegon. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat miris ya ketika kita mendengarkan hal semacam ini. Padahal teman-teman ya, Indonesia ini yang merdeka bukan hanya karena agama Islam ya, ada di situ Kristen, agama Buddha, Hindu, Konghucu ya. Jadi bukan hanya agama Islam. Ini NKRI, itu sebabnya negara ini tidak berdasarkan ya aturannya berdasarkan syariat agama tertentu, tetapi negara ini memang berpatokan kepada undang-undang ya, dan juga berpegang pada kebinekaan dan Pancasila ya. Jadi itu tidak bisa diganggu-gugat teman-teman sekalian. Itu tidak bisa dikacaukan lagi. Makanya Pak Menteri Agama, semoga saja dia bisa pegang dengan omongannya. Siapapun yang melawan Pancasila, yang melawan ketetapan undang-undang yang sudah diberlakukan di Indonesia, dia siap untuk melawan. Dan dia berjanji juga, teman-teman sekalian, bahwa dia akan berjuang untuk ya mengeluarkan izin pembangunan gereja di kota
Cilegon ya. Dan kita akan nantikan itu. Kita dukung dalam doa, kita terus berharap bahwa Tuhan akan campur tangan. Dan teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Abu Janda tadi, mereka itu suka memutar fakta, ada Islamophobia gitu ya. Sekarang bukan Islamophobia yang ada, tetapi Kristenphobia gitu ya. Bagaimana kaum mayoritas itu justru takut dengan orang-orang Kristen ya, takut terhadap perkembangan orang-orang Kristen teman-teman sekalian ya. Padahal mereka katakan bahwa ajaran mereka ajaran yang rahmatan lil alamin ya. Mereka menghargai perbedaan, sangat toleransi ya. Belakangan teman-teman kita dihebohkan dengan video Ustaz Abdul Somad juga terhadap ketika diwawancarai oleh seorang artis ya, yaitu Daniel ya. Dan dia katakan tidak ada radikal gitu ya, paling itu oknum. Tetapi kalau kita melihat ini bukan lagi oknum, tapi dia dalam masyarakat. Ini kota Cilegon loh gitu ya. Berapa ribu jiwa ya Muslim di sana diwakili oleh mereka ya. Dan saya terlalu tak yakin bahwa memang ada muslim-muslim juga di sana yang tidak setuju. Tetapi karena mereka di bawah tekanan, di pemimpin mereka itu bermufakat semacam itu, ya mau bagaimanapun tetap mereka ikut arus ya. Teman-teman sekalian, ya yang kita lakukan adalah berdoa mendukung ya saudara-saudari kita yang ada di Cilegon, kiranya mereka tetap kuat, tetap semangat di sana ya. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa tepat pada waktunya dia akan bertindak. Dan ingat ya, mereka bukan sedang menjolimi kita. Orang-orang yang ada di kota Cilegon yang menolak pembangunan gereja, termasuk wali kotanya sudah ikut serta di dalamnya. Mereka bukan sedang menolak orang-orang Kristen, tapi mereka sedang menolak Tuhan yang besar. Mereka sedang menolak tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan ingatlah bahwa dia akan bertindak. Jangan sampai kota Cilegon seperti tanah Mesir teman-teman sekalian, yang ditunggang balikan dengan tulah-tulah, penyakit sampar, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada orang-orang Mesir, karena mereka menghalangi orang-orang Israel untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita percayakan semua ini ke dalam tangan Tuhan, karena kita harus bisa mengampuni, kita harus bisa lapang dada ya, karena memang itu sudah bagian daripada memikul salib ya. Tetap semangat, jangan menyerah, dan selalu mengucap syukur. Saya Arif Gula teman-teman sekalian, undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.